Oke, selamat malam teman-teman. Pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai mata kuliah operating system di mana kami akan simulasikan sebuah virtual mesin. Next. Nah, ini berikut anggota kelompok kami. Ada aku, Albert, kemudian ada teman aku namanya Alexander Darren dan Rian Jonathan. Kami dari jurusan Computer Science. Oke, boleh next. Nah, kami mau menjelasin apa sih virtualization itu. Nah, virtualization adalah teknologi untuk membuat versi virtual dari perangkat keras fisik, seperti server, penyimpanan, atau sistem operasi, sehingga dapat menjalankan beberapa lingkungan sekaligus pada satu perangkat. Next. Nah, kenapa kami harus menggunakan virtualization? Karena pengujiannya yang fleksibilitas. Kemudian mempermudah pengembangan dan pengujian aplikasi di lingkungan yang terisolasi. Kemudian yang pastinya ada penghematan biaya. Jadi mengurangi kebutuhan perangkat keras fisik sehingga menghemat anggaran perusahaan. Kemudian yang ketiga ada efisiensi sumber daya yang dimana mengoptimalkan penggunaan perangkat keras dengan menjalankan beberapa sistem pada satu perangkat. Next. Nah, jadi kami akan menggunakan salah satu virtual mesin yang dimana itu adalah virtual machineWare atau yang bisa disebut VMware. Nah, VMware itu sendiri adalah perusahaan teknologi yang menyediakan solusi virtualisasi dan cloud computing. Produk-produknya memungkinkan organisasi menjalankan beberapa sistem operasi atau aplikasi pada satu perangkat fisik, sehingga meningkatkan efisiensi, skalabilitas, dan manajemen IT. VMware juga mendukung berbagai kebutuhan dari individu hingga perusahaan besar. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi di sini ada beberapa produk VMware yang akan kita bahas. Yang pertama ada Workstation, kemudian Fusion, vSphere, S3, Horizon View, dan masih ada banyak lainnya. Namun tidak kita bahas dulu untuk tutorial kali ini. Boleh di next. Yang pertama ada VMware Workstation. Hal ini adalah solusi virtualisasi desktop yang dirancang untuk pengguna Windows dan Linux. Software ini memungkinkan pengguna menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan pada satu komputer fisik. Dari fungsinya sendiri ini ada tiga. Yang pertama virtualisasi desktop, di mana ini memungkinkan pengguna menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan pada satu komputer fisik. Kemudian ada kemudahan pengelolaan, di mana menyediakan antarmuka intuitif untuk membuat mengkonfigurasi dan mengelola mesin virtual dengan mudah. Yang terakhir ada fleksibilitas pengujian, di mana VMware Workstation mendukung pengembangan, pengujian, dan simulasi lingkungan IT tanpa risiko pada sistem utama. Boleh di next. Ini kita ada VMware Fusion yang merupakan solusi virtualisasi desktop untuk pengguna macOS. Fusion sendiri memungkinkan pengguna menjalankan berbagai OS seperti Windows dan Linux secara bersamaan di Mac tanpa harus meribut. Dari fungsinya sendiri, yang pertama ada kompatibilitas lintas OS, di mana VMware Fusion ini menjalankan Windows, Linux, atau sistem operasi lainnya di atas macOS tanpa perlu ribut. Kemudian ada kemudahan integrasi dengan macOS sendiri, yang mendukung fitur seperti drag and drop, copy and paste, antar sistem operasi, dan integrasi aplikasi lainnya. Kemudian ideal untuk profesional dan pengembang. VMware Fusion juga cocok untuk pengembangan aplikasi, pengujian, atau menjalankan aplikasi lintas platform dengan performa yang tinggi. Boleh next. Kemudian ini kita ada VMware vSphere, yang merupakan platform virtualisasi berbasis server yang menyediakan infrastruktur cloud untuk menjalankan, mengelola, dan memantau aplikasi di data center. Dari fungsinya sendiri, yang pertama ada virtualisasi server, di mana VMware Sphere mengkodasi beberapa server fisik ke dalam mesin virtual untuk menghemat sumber daya dan biaya. Kemudian ada manajemen terpusat, di mana membantu mengelola IT secara efisien melalui vCenter server dengan visibilitas lengkap pada sebuah VM. Yang terakhir ada kinerja tinggi, di mana mengoptimalkan sumber daya CPU, memori, dan jaringan untuk aplikasi kritis. Boleh next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi selanjutnya ini ada VMware Resi.
Jadi ASI sendiri ini adalah hypervisor bare metal yang menjadi fondasi platform virtualisasi server seperti vSphere. ASI ini langsung berjalan di atas hardware tanpa memerlukan sistem operasi tambahan yang membuatnya lebih ringan dan juga efisien. Nah, jadi keunggulan dari si VMware ASI ini yang pertama itu hypervisor bare metal, di mana beroperasi langsung di atas hardware tanpa sistem operasi tambahan, mengurangi overhead dan meningkatkan kinerja. Lalu berikutnya, kinerja dan efisiensi yang tinggi, memaksimalkan penggunaan CPU, memori, dan sumber daya hardware lainnya untuk mesin virtual. Dan yang ketiga, keamanan yang terintegrasi, memiliki fitur keamanan bawaan seperti encrypt data, pengelolaan akses, dan proteksi terhadap serangan. Lalu berikutnya, VMware Horizon View. Di Horizon View ini adalah solusi VDI atau Virtual Desktop Infrastructure dari VMware yang memungkinkan penyediaan desktop dan aplikasi virtual kepada pengguna akhir dari pusat data. Jadi keunggulan dari si Horizon View ini yang pertama desktop virtual yang aman, menyediakan desktop dan aplikasi dari pusat data dengan kontrol akses yang ketat. Lalu yang kedua, fleksibilitas akses. Pengguna dapat mengakses desktop virtual dari perangkat apa aja, kapan aja, dan di mana aja. Yang terakhir, efisiensi IT, di mana memudahkan pengelolaan dan penyebaran desktop secara terpusat untuk mengurangi overhead management. Kesimpulan dari penjelasan kami sebelumnya, jadi VMware ini menyediakan solusi virtualisasi lengkap, mulai dari desktop hingga server dan infrastruktur cloud. Workstation dan Fusion mempermudah virtualisasi desktop, sementara vSphere dan ASI mengoptimalkan performa server dengan efisiensi dan keamanan yang tinggi. Horizon View mendukung desktop virtual yang aman dan fleksibel. Solusi VMware membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan mendukung kebutuhan IT modern dengan teknologi yang canggih dan skalabilitas yang tinggi. Selanjutnya, saya akan membahas cara penggunaan salah satu produk VMware, yaitu VMware Fusion. Jadi VMware Fusion ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, merupakan aplikasi virtualisasi yang khusus dirancang untuk pengguna macOS. Dengan Fusion, kita bisa menjalankan berbagai sistem operasi seperti Windows atau Linux langsung di Mac tanpa harus melakukan dual boot. Nah, jadi di tutorial ini saya akan menjelaskan gimana caranya mengatur dan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di VMware Fusion, mulai dari membuat virtual machine-nya, mengatur hardware-nya, sampai juga memanfaatkan fitur-fitur yang ada di VMware seperti snapshot. Baik, di sini virtual machine-nya sudah terinstall dengan operating system Windows 11. Saya akan menjelaskan mulai dari bagian settingsnya di sini. Yang pertama itu ada general. Jadi di bagian general ini itu ada info-info dasar soal virtual machine-nya. Yang pertama itu ada nama virtual machine-nya, di sini Windows 11. Di sini sebenarnya bisa kita ganti aja sesuai yang kita mau ya. Kemudian ada OS, di sini menunjukkan virtual machine ini sudah terinstall OS Windows 11. Lalu untuk notes di sini sebenarnya untuk memberikan catatan apapun sih tentang virtual machine ini, bebas. Lalu di sini ada pilihan untuk start automatically when VMware Fusion launch. Jadi kita bisa set dia langsung nyala ya ketika si VMware Fusion ini dijalankan. Lalu yang ke berikutnya itu ada bagian processors and memory. Jadi di bagian ini, di sini kita bisa mengatur resource buat virtual machine kita. Yang pertama itu ada prosesor. Di sini saya menggunakan 2 prosesor dengan 4 core. Jadi sebenarnya kita bisa setting sendiri aja sesuai kebutuhan ya, dan sesuai spek dari device utama kita. Lalu di sini ada memori. Di sini kita bisa memilih jumlah RAM yang mau kita alokasikan ke virtual machine kita.
sesuai kebutuhan juga. Di sini saya menggunakan 4 GB. Lalu ada display. Jadi di bagian ini sebenarnya buat ngatur tampilan layar virtual machine kita. Seperti di sini kita bisa ngatur resolusinya, lalu di bagian sini kita bisa mengatur grafik performance-nya. Lalu di sini ada network adapter. Jadi di bagian network adapter ini kita bisa mengatur cara virtual machine ini terhubung ke jaringan. Di sini ada 3 pilihan. Yang pertama itu ada internet sharing, bridge networking, dan juga custom. Jadi untuk yang share with my Mac itu maksudnya kita menggunakan koneksinya itu sharing dari device utama yang kita pakai buat install virtual machine-nya. Lalu ada bridge networking. Di sini kita bisa set WiFi sendiri ya. Kita bisa setting WiFi di virtual machine-nya. Jadi nggak sharing dengan device utama yang kita pakai buat instalasi VMware-nya. Kemudian ada hard disk. Di bagian ini itu buat mengatur penyimpanan di virtual machine kita. Jadi kita bisa ubah aja nih ukuran disknya, atau kita juga bisa nambahin disk baru kalau dibutuhkan gitu ya. Lalu di bagian CD, DVD di sini pengaturan ini tuh buat nambahin file ISO atau drive CD atau DVD fisik ke virtual machine kita. Biasanya kita pakai itu buat install OS atau software-software tertentu. Lalu di bagian sound card, bagian ini tuh buat ngatur suara di virtual machine. Kita bisa matiin atau kita bisa nyalain tergantung kebutuhan. Di sini juga ada output device-nya, kita bisa pilih, dan juga input device-nya kita juga bisa pilih juga. Lalu untuk di bagian USB, bagian ini tuh untuk mengatur akses device untuk mengatur akses USB ke virtual machine kita. Di sini kita bisa milih USB compatibility-nya mau USB 2 atau USB 3 atau USB 1 sesuai kebutuhan. Lalu untuk startup disk, di sini kita bisa mengatur urutan boot ke virtual machine kita. Jadi di bagian startup di sini kita bisa mengatur urutan boot untuk virtual machine kita. Misalnya mau boot dari hard disk atau CD, DVD gitu. Kemudian untuk encryption, fitur ini tuh bisa mengunci virtual machine kita dengan password. Jadi kita bisa set passwordnya itu di sini. Jadi ketika kita mau buka virtual machine, kita harus memasukkan password gitu agar lebih aman. Lalu di bagian isolation di sini, nah di bagian ini tuh untuk mengatur interaksi antara host dan juga virtual machine. Host itu tuh, maksud dari host itu device utama kita yang kita gunakan untuk menginstal si VMware-nya. Jadi kalau kita misalnya mau mindahin file dari device utama kita ke virtual machine kita, itu tinggal drag and drop aja. Atau misalnya kita mau copy sesuatu dari device utama kita tuh tinggal kita copy lalu paste-nya itu di virtual machine kita. Nah di bagian setting isolation ini kita bisa ngebatasin nih, misalnya kita bisa matiin drag and drop-nya atau kita bisa matiin copy paste-nya, kayak gitu sih.
Kemudian untuk advance ini sebenarnya ya untuk setting lanjutannya ya gitu. Jadi ini sebenarnya jarang dipakai sih kalau misalnya kita menggunakan virtual machine ini. Kemudian saya akan mencoba untuk mendemokan fitur snapshot yang ada di VMware Fusion ini. Jadi snapshot itu tuh fitur yang bisa dipakai buat nyimpen state virtual machine pada waktu tertentu. Jadi misalnya kita kita misalnya lagi otak-atik si virtual machine-nya dan itu ngebuat error. Kita bisa balik ke kondisi state, kita bisa balik ke state yang udah kita save sebelumnya gitu. Jadi kayak rollback gitulah. Nah, di sini kita coba simulasiin ya. Di sini kita bisa klik menu yang virtual machine lalu ke snapshot. Di sini tuh ada daftar state yang kita punya ya. Jadi ini state yang sekarang itu ini. Jadi kita misalnya bisa tag snapshot di sini coba. Nah, di sini ada tulisan saving virtual machine state to snapshot tree. Jadi dia bakal nyimpen state yang sekarang ini ke snapshot tree. Jadi seandainya misalnya ada error gitu ya, kita mau balik ke state yang tadi udah kita save sebelumnya, kita tinggal ke bagian virtual machine lagi di sini, lalu ke bagian snapshot dan ke restore snapshot. Dia akan restore virtual machine state, dia akan kembali ke state yang tadi udah kita save sebelumnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.